Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan li rabbinal azimil jalil, salatan wa salaman li rasulih Muhammadinil hadid dalil wa ala alihi washabihi ansalil qanadil amma ba'd. Nubanun Yai. Sami-sami. Terima kasih kepada Kiai Nur Ihya yang telah memperkenalkan sekaligus juga sebagai awal dari perjumpaan saya dengan Kiai Nur Ihya yang sering saya mengikuti, mengamati sampai jatuh cinta terhadap pembahasan-pembahasan di media, khususnya tentang nasab ini yang lagi tren. Kalau saya ya dengan para santri memang sejak awal di pondok selalu mengatakan bahwa bagian dari beragama itu adalah bersikap kritis. Jadi harus ada kritik, karena alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Jadi kalau kita mendengar dari siapapun informasi, pengetahuan apa saja, apalagi termasuk doktrin, itu kita diberi ruang kesempatan yang cukup sebagai orang Islam itu untuk mengikuti yang lebih baik. Nah, ini kan berarti harus ada ruang kesempatan berpikir kritis. Nah, kita didoktrin la ilaha illallah, tapi ada fa'lamnya, harus dengan fa'lam, harus dengan pengetahuan. Araiti yukadzibu biddin, dengan pengetahuan. Afaraita manittakhadha ilahu hawa, dengan pengetahuan. Ada tuntutan-tuntutan kita kan untuk terus memulai sesuatu itu dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Nah, janganlah kamu melakukan sesuatu, bertindak, mempercayai, mengakui, meyakini sebelum kamu memulainya itu dengan ilmu. Sehingga kalau ilmu itu sifatnya kan ragu dulu untuk mendapatkan kebenaran. Tapi kalau yakin dulu, sudah kita tidak akan bisa berpikir kritis lagi. Itu yang saya perbincangkan dengan para santri. Nah, terkait tentang nasab juga kami sampaikan pada para santri bahwa harus belajar banyak. Ini berkah dari adanya konflik nasab ini, kita akan banyak membaca Quran khususnya, membaca hadis, membaca kitab-kitab, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap keberadaan ilmu nasab dan sejarah nasab. Nah, saya melihatnya begini ya, bahwa di perbincangan nasab ini, kenapa tidak dimulai dari bagaimana posisi dan kedudukan nasab itu terhadap Islam. Misalnya, apa hubungannya dengan akidah, apa hubungannya dengan syariah, ya, dengan hukum Islam ini ada enggak? Ada hubungannya dengan akhlak apa tidak? Atau bagian mana yang menjadikan sangat penting membahas nasab ini? Nah, itu yang pertama ya, yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat saya. Kalau memang akidah, rukun iman di bagian yang mana? Kalau memang ini syariah, rukun Islam, yang mana itu? Bahkan ada beberapa ulama mengatakan ini tidak ada urusannya dengan iman, juga tidak ada urusannya dengan rukun Islam. Sehingga perbincangan ini adalah perbincangan penambahan pengetahuan, apakah ini adalah dari sisi sejarah atau keilmuan, sehingga menambah luasnya pengetahuan kita, atau memang ada faktor lain yang ini berakibat kepada urusan-urusan kita beragama dalam berbudaya, bermasyarakat dan seterusnya. Ini menjadi pertanyaan besar kami. Yang kedua, Yai, sebelum membahas itu, kami juga mempertanyakan, mumpung ketemu Kiai Nur Ihya, kenapa pembahasan di ruang-ruang publik, termasuk di media itu tidak dimulai dari terminologi Quran, di terminologi yang ada dalam Quran maksud saya. Itu misalnya, apa sih Ahlul Bait ini? Apa sih itu dzurriyah itu? Apa itu kurba? Apa itu alu? Apa itu asyirah? Dan itroh itu. Nah, yang saya tahu di Al-Quran ada 5.
Yang pertama ahlul bait. Kalau ahlul bait sandarannya adalah di innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Nah, ahlal baiti di sini di tafsir-tafsir yang lebih masyhur itu ada 5. Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan Husain, dan Nabi Muhammad SAW sendiri. Ashabul kisah. Ya, ashabul kisahnya itu. Kalau itu terminologi itu diiyakan dan itu yang menjadi kata kuncinya, lalu kemudian ada perbedaan ahlul bait itu makna yang lain, kan tidak salah kemudian bahwa selain 5 ini bukan ahlul bait kan, kan selesai sebenarnya. Ya, sederhana. Kalau ini disepakati bahwa yang lebih masyhur adalah ahlul bait ada 5 itu karena fajallalahu bikisain yang ditutup oleh kisahnya Nabi, oleh jaketnya Nabi itu kan hanya 4 orang ini, yaitu Ali, Fatimah, Hasan Husain. Yang menjadi pertanyaan ini kan ahlul bait, baitnya kan baitnya rumahnya Ummu Salamah, yang Ummu Salamah adalah istrinya Nabi. Kenapa tidak masuk dalam kategori ahlul bait? Berarti istilah dari ahlul kisah ini tadi. Ya. Nah, untuk itu ini harus diselesaikan dalam terminologi Quran dulu. Yang kedua, dzurriyyah Nabi. Ketika ini dzurriyyah yang dibahas, yang dimaksud nasab adalah dzurriyyah, maka harusnya kalau dzurriyyah ada beberapa ayat berkaitan dengan dzurriyyah Nabi. Misalnya Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdzidz zalimin. Jadi permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah agar juga memperhatikan kepemimpinan dari zuriyahnya, tapi Allah menjawabnya la yanalu ahdzidz zalimin. Berarti itu kita kan harus bersifat selektif juga. Nah, Allah tidak serta-merta memberikan privilege ya, keistimewaan karena keturunan Nabi, termasuk keturunan Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Nah, ketika itu disebut dzurriyyah, maka umat Islam punya hak untuk berpikir kritis, berpikir selektif. Nah, ketika kita selektif kan berarti bukan membenci, bukan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Apakah gitu ya? Malah ya, mengamalkan perintah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ya, ketika disebut kurba, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil kurba. Apapun makna kurba yang dimaknai korobati dan seterusnya itu, kerabat maupun kekerabatan. Kemudian apa bedanya kerabat dengan dzurriyyah? Apa ini garis menurun, apa garis menyamping? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Kalau garis menyamping berarti bukan yang menurun. Kalau dzurriyyah menurun. Kalau menyamping siapa saja. Vertikal, horizontal. Nah, kata kuncinya cinta ya, bukan taat. Nah, kan gitu ya. Nah kemudian ada asyirah. Wa anzir asyirataka al-aqrabin. Nah, di sini yang menarik ya, asyirah itu maknanya lebih luas yang saya tahu daripada hanya sekedar ikhwah. Jadi karena di Al-Quran disebutkan kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Berarti asyirah itu mencakup semua. Ya, ada ahlul bait di dalamnya, ada dzurriyyah di dalamnya, ada kurba di dalamnya, itu ada asyirah. Nah, konteks asyirah ini ternyata inna akramakum indallahi atqakum. Buktinya wa andir. Tidak sama sekali Allah tidak ada keistimewaan bahwa walaupun itu keluarga Nabi, ya harus dikasih peringatan. Dikasih peringatan. Dan Nabi pun kemudian wafid janahaka limanit tabaka minal mu'minin. Nabi itu sendiri diminta untuk menghormati pengikutnya, yaitu orang-orang mukmin. Nabi menghormati. Bagaimana seorang Nabi diperintah untuk menghormati?
Itu kan luar biasa ya. Pengikutnya malah dijunjung tinggi, dihormati. Pengikutnya dijunjung tinggi, dihormati. Nah, kalau terminologi Quran ini diangkat di ruang publik, kemudian memahami bahwa Islam itu betul-betul menempatkan kemuliaan, sebagaimana Quran menyebutkan bahwa karomna bani Adam, berarti benar-benar mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, itu jelas sekali, real gitu loh ya. Nah, kelanjutannya adalah wa in asauka, jika dia durhaka kepadamu. Nah ini kul inni bariun mimma ta'malun. Jadi berarti Nabi ini sudah jelas kalau sampai ada keluargamu yang durhaka, yang tidak lepas diri. Tapi kenyataannya diskusi yang berkembang ini kan ada keistimewaan itu ya, ada keistimewaan. Nah yang ketiga, yang terakhir ya, juga menjadi pertanyaan ini. Saya lebih baik bertanya aja ya, karena saya juga belajar Mas. Sama-sama ya, sama-sama. Saya bertanya aja. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kita ini kan ada perbedaan. Memang Nabi ini sama-sama manusia. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Yang membedakan Nabi mendapatkan wahyu, tentu mendapatkan keistimewaan khusus. Misalnya tahajudnya Nabi dengan kita, itu khitabnya kepada Nabi, dan itu menjadi bagian yang sangat penting. Tahajud itu bagi Nabi, kan begitu ya. Apalagi Mi'raj. Nah, kalau pertanyaannya ya, kalau Nabi Mi'raj kemudian pengikutnya atau yang lain Mi'raj, lalu keistimewaan kenabian itu di mana? Itu jadi pertanyaan. Itu ya. Malah jadi nggak istimewa lagi. Peristiwa Mi'raj yang istimewa sebagai mukjizat yang diterima oleh Rasulullah dari Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, lalu setelah Isra di Mi'rajkan, itu malah jadi nggak istimewa lagi karena disaingi oleh limanit taba'aka oleh pengikutnya, apalagi yang mengaku sebagai cucunya. Ya itu pertanyaan-pertanyaan kami ya, yang membuat kami juga ingin mendapatkan jawaban kenapa pembahasan ini tidak dimulai dari akarnya dulu, terminologinya ini, sehingga nanti ketika kita mengambil rumusan, meresum atau menyimpulkan, itu tidak keluar dari definisinya dulu ya. Itu ya itu. Jadi, saya kira itu sementara saja. Alhamdulillah, yang disampaikan oleh beliau Romo Haji Ahmad Wahyudi ini sebenarnya sudah beliau jawab sendiri, sebenarnya sudah diterangkan lebih komplit, konkret bagaimana definisi dari Ahlul Bait sampai Itro, sampai Asyirah dan lain sebagainya. Itu memang seandainya sejak awal ya, kita menyampaikan definisi dari 6 kata untuk duriyah Nabi kita, mulai dari entah itu yang mengaku sebagai biologis Rasulullah atau yang benar-benar ya duriyah Rasulullah secara biologis, maka kita sudah berhenti sampai di sini, alias kembali kepada firman ilahi. Ya, definisi itu kan ya. Definisinya itu. Sebenarnya kita salah umpama kita salah, ternyata benar-benar dzurriyyah Nabi. Umpama benar-benar dzurriyyah Nabi. Kemudian tapi dari sisi ukuran akhlak moral misalnya ya. Itu karena Al-Qur'an menyebutkan bahwa tidak ada privilege di situ. Kul inni bariun mimma ta'malun, maka ketika kita punya niat mengamalkan, kita kan nggak salah gitu ya. Atau sebaliknya gitu. Ya sama seperti apa yang menjadi harapan dan doa dari Nabi Ibrahim terhadap anak cucunya. Kalau zalimin ya berarti tidak bisa yanal, la yanalu, tidak bisa memperoleh kemuliaan yang dijanjikan sesuai dengan janji Allah kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya.
Tidak hanya kepada Nabi Ibrahim saja, ya begitu juga kepada Rasulullah SAW yang anittabi millata Ibrahim Hanifah. Berarti walaupun keturunan Rasulullah SAW tetapi zalim, ya, keluar dari jalur yang tidak sesuai dengan aturan dari Allah melalui perjanjian dengan Ibrahim Khalilullah, ya berarti bukan lagi menjadi dzurriyyah, walaupun secara biologis masih dzurriyyah, tetap dianggap bukan dzurriyyah lagi. Qala wa min dzurriyyati, tapi jawaban Allah bagaimana? Qala la yanalu ahdil zalimin. Berarti kalau ada yang misalkan habaib murtad misalkan keluar dari Islam atau melakukan kezaliman, ya berarti sudah bukan lagi masuk dalam kategori dzurriyyah yang mendapatkan karomah. Ya, sehingga kita bersikap itu kan atas dasar pemahaman dari Quran gitu ya. Sikap kita ini sikap ya karena kita membaca Quran, mengamalkan Quran, menghayati Quran. Sehingga bukan kebencian yang kita hadirkan dalam lapangan kehidupan itu kan bukan. Kembali pada referensi utama yang kita hidup beragama ya. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ini disalahartikan alias salah terima. Ini sebagai sebuah kebencian, tidak percaya, alias hanya suudzon saja kepada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi kita secara biologis itu. Oleh sebab itu ini harus benar-benar di-clearkan, diluruskan pemahaman apa Ahlul Bait, siapa Alu, siapa Dzurriyyah, siapa Itrah. Jadi sesuai yang jenengan sampaikan sebenarnya sudah lama ya. Pertama itu justru sudah kami sampaikan berkali-kali. Tidak hanya kami saja, teman-teman yang lain itu menyampaikan itu. Tetapi habaib masih mengaku saya ini Ahlul Bait Nabi. Jika kamu memahami Al-Quran tanpa melalui Ahlul Bait, maka kamu tetap akan tersesat. Nah, oleh sebab itu kami terus menggelorakan ya, menyampaikan informasi bahwa habaib itu bukan Ahlul Bait Nabi. Masalah kurba itu juga jangan diartikan dengan pemahaman yang sempit itu. Kembalikan dulu ke asal muasal letak kalimah kurba itu berada di ayat apa, di mana, dan turunnya kapan? Turunnya kapan? Saat apa? Nuzulnya itu seperti apa? Kadang-kadang ini kalau nggak gitu melebar ya, melebar akhirnya semakin menjauh dari bahasan utamanya, substansi yang kita bahas ini ya sama seperti ini. Ketika kita bahas itu semakin menjauh dari definisi jenengan sampaikan tadi. Nah ini beliaunya kan ahli tafsir ya, ahli bahasa, nahwu sorofnya, berikut para santri-santrinya yang mesti mengupas kritis dalam hal ini. Kita akan mengimbangi dengan informasi tentang kitab karya Nasabah Ba'alawi dan non Ba'alawi. Dan nanti insya Allah di akhir pertemuan kita malam hari ini akan kami hadiahi kitab Syarhul Ainiyah buat Romo Yai untuk dikaji di pesantren bersama santri-santri. Apakah selama ini yang kami sampaikan itu mengandung unsur fitnah? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti bahwa ternyata amaliyah dan pemikiran habaib Ba'alawi itu bagian daripada khurafah. Ini nanti isinya seperti apa? Khurafah itu apakah ini benar-benar karomah atau bahkan sejajar dengan mukjizah? Ini nanti jenengan akan bisa menemukan sendiri dalam satu kitab saja, Syarhul Ainiyah dulu. Ini kitab internal karya Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i katanya. Tetapi sebenarnya tidak sama seperti mazhab Syafi'i kebanyakan. Hanya pengakuan sepihak saja. Banyak faham sufi yang mereka terapkan gabungan antara sufi Syi'i dan sufi Sunni, dan bahkan kadang mengadopsi sufi-sufi dari luar Sunni yang asli.
Terus masalah Mi'raj nggih ya ini. Masalah Mi'raj. Terus kalau ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi kita pernah di-Mi'rajkan ya, berkali-kali sampai 70 kali dalam semalam ya. Ini kan ya jelas tidak sesuai dengan standar Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 70 kali dalam semalam. Rasulullah saja tidak seperti itu. Nah ini ingin lebih unggul dari orang yang utama yang dianggap sebagai kakeknya, ya. Padahal sebenarnya merendahkan orang yang mulia, yakni Nabi kita itu tadi. Lebih direndahkan karena lebih hebat saya, 70 kok Rasulullah cuma berapa. Dan ternyata Mi'raj itu bukan Mi'raj kiasan, sholat Mi'rajul min misalkan, bukan, tapi benar-benar Mi'raj. Tapi ya tidak minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lalu min masjidil aqsa ila baitil muqaddas wa minal baitil muqaddas ila sidratil muntaha, bukan, tidak diterangkan secara detail seperti itu, tapi intinya ila sidratil muntahanya itu disebutkan di dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf, kitab internal karya Ba'alawi sebenarnya, cuma diklaim itu bukan karya Ba'alawi, alias karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, eksternal, tapi isinya berasal, informannya itu berasal dari internal Ba'alawi. Hampir sama. Pertanyaan awamnya gini ya, pertanyaan awamnya, apakah keluarga Nabi itu bukan umatnya Nabi? Secara umum sama. Kan umat nih. Umat. Oke. Ada ayat maka Muhammadun aba ahadin mirjalikum. Berarti kalau ikut ayat ini tidak boleh satupun dari pengikutnya Rasulullah yang mengaku bahwa mereka atau dia itu adalah anaknya Rasulullah dan menganggap Rasulullah itu sebagai orang tuanya. Kalau ikut pada ayat ini, ya buktinya yang mendapatkan peringatan wa anzir itu asyiratak al-aqrabin itu. Nah, kalau yang memperingatkan dengan yang diperingatkan punya posisi sama dan kedudukan sama, punya keistimewaan sama, apa bedanya kemudian imam dengan makmum? Ya kan, pimpinan dengan rakyat kemudian itu. Akhirnya nanti nggak ada bedanya. Gitu. Jadi Rasulullah dengan umatnya itu ada bedanya, ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umatnya, yang dimiliki hanya oleh nabinya. Oleh sebab itu sebagai pengikutnya, umatnya yang ngaku duriyahnya sekalipun tidak boleh memiliki kemampuan ya yang menyamainya, apalagi melebihinya 70 kali mi'rajnya itu. Lah ini bagian daripada doktrin sepihak sejak awal bahwa Ahlul Bait itu ya saya. Akhirnya kalau Ahlul Bait itu memiliki kelebihan berarti bagian daripada karomah. Dan setiap karomah itu ya bisa menyamai mukjizah. Cuma tingkatan kualitasnya saja yang berbeda. Itu menurut mereka. Oleh sebab itu jika Nabi Isa memiliki mukjizah bisa menghidupkan burung atau manusia yang mati, berarti wali itu juga bisa menghidupkan barang yang mati. Bahkan gambar pun bisa seperti sulapan itu, gambar burung diambil tiba-tiba jadi burung beneran dan hidup lalu terbang. Karena karomah itu sejajar dengan mukjizah. Ya. Tapi bisa-bisa karomah ini malah melebihi mukjizah. Bisa melebihi mukjizah menurut mereka. Nah ini di dalam kitab Ghoyatul Qasd wal Murad, ini termasuk kitab internal Habaib Ba'alawi yang membahas tentang manakib biografi sejarah hidupnya
Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang pernah saya larang untuk diamalkan rotibnya. Gara-gara seperti ini beliau juga pernah mi'raj. Tidak hanya Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam saja yang mi'raj. Di dalam kitab Ghayatul Qasd wal Murad ini, keterangannya menurut saya melebihi mukjizat Nabi kita ya. Sangat berlebihan dalam menyandingnya, padahal jika kita klarifikasi, verifikasi ke beliaunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad belum tentu benar. Hanya sekedar klaim-klaim ya. Jadi klaim sepihak. Misalkan saya ngeklaim jenengan, oh saya itu loh diakui sebagai orang yang ahli fikih oleh beliau, Romo Kiai Haji Ahmad Wahyudi, padahal ya tidak. Karena beliau pas padaku rumah saya diakui sebagai al-faqih al-muqaddam misalkan. Nah itu klaim saya, tapi jenengan sudah meninggal dunia, kan nggak bisa diklarifikasi lagi. Sama dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini kan buta pada usia 4 tahun. Terus banyak kitab yang dikarang mengatasnamakan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apakah bisa mengoreksi hasil karya beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Beliau buta. Toh ada semisal Habib Muhammad bin Zain Sumit ya, menulis kitab Ghayatul Qasd wal Murad ini berdasarkan dawuh-dawuhnya. Ya kan bisa ditambah, bisa dikurangi. Ya. Keotentikan data informasi pertamanya kemungkinan tidak sesuai, pasti ada tambahan-tambahan lagi untuk semakin memoles keajaiban dari hurufahnya menjadi karomah, lalu dari karomah sejajar dengan mukjizah. Bahkan ada doktrin-doktrin lagi, barang siapa menulis na'am qad zakaro sohibu a'malit tarikh anna man kataba tarikh waliyin lillahi ta'ala kana ma'ahu yaumal qiyamah. Barang siapa menulis tarikh atau biografi sejarah hidupnya seorang waliullah, maka dia akan bersama dengan wali tersebut di hari kiamat. Wa man tola'a ismuhu fit tarihi hubban lahu faka'annama zarahu wa man zara waliyan lillahi hufirat dzunubuhu. Jadi menziarahi wali itu akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan dalam satu teks di redaksi kitab yang berbeda karya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur itu hufirat dzunubuhu kayaumi waladathu ummuhu. Jadi sangat berlebihan nih. Hampir menyamai puasa Arafah ini dengan hanya ziarah ke makam aulia ilillah. Ya. Hal-hal seperti ini tidak kami temukan di kitab-kitab karya eksternal Ba'alawi lainnya. Walaupun sekelas kitab Al-Hikam, kitab tasawuf tersebut tidak seperti kitab-kitab karya internal Ba'alawi seperti ini. Apalagi di sini jelas disebutkan bahwa wa qala qaddasallahu sirrah innahu yakunu lil waliyyi ma yakunu lin nabi. Jadi apa yang dimiliki oleh nabi itu juga bisa dimiliki oleh wali, termasuk di antara karomah dan mukjizahnya itu hampir sama. Wa inni qad wudi ali al-mi'raju bi masjidil hujairah wa urijabi ila samai hatta waqatu baina yadayillahi azza wa jalla wa hasolali syakkus sodri. Dibedah dadanya seperti proses Isra Mi'rajnya Rasulullah di Masjid Bani Alawi. Jadi benar-benar ini Mi'raj, bukan Mi'raj kiasan, tapi Mi'raj sungguhan. Alasannya ma yakunu lil wali ya ma yakunu lin nabi. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini juga Mi'raj. Tidak hanya As-Syekh atau Al-Imam atau Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi yang terkenal dengan Al-Faqihil Muqaddam, yang sampai satu malam lebih dari 7 kali, ada yang mengatakan 70 kali. Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'ad, dan termasuk surat-surat yang ditulis oleh Imam Ali Ba'alawi
Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqih Al-Muqaddam itu adalah ini Syekh Sa'ad Al-Dhufari, bahwa beliau berkata, uri jabi ila sidratil muntaha sab'a marrat wa fi riwayatin sab'atan wa isyrina marrotan fi lailatin wahidatin wa fi riwayatin sab'ina marrotan. Ya. Dari 7 menjadi 27 menjadi 70. Nah nanti mungkin ditambahi lagi 700. Keotentikan data awal ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti di Syarhul Ainiyah ini juga mensyarahi nazam yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sama. Lah, beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kan buta. Ya siapa yang bisa bertanggung jawab untuk mengoreksi karya-karyanya? Nggak bisa ya. Sama dengan ketika kita menyandarkan klaim terhadap Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Kiai Haji Wahid Hasyim, Hadratus Syekh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau sudah tiada. Terus jenengan ngarang cerita sendiri. Jenengan kan termasuk muhibbinya Gus Dur atau Gus Durian. Saya pada waktu ketemu dengan Gus Dur di Alas Purwo, saya diajak untuk bertemu di satu tempat. Ternyata di situ tuh ada arwahnya Bung Karno di Alas Purwo itu. Demi Allah, saya dengan Gus Dur itu dipertemukan di depan mata. Wajahnya Bung Karno. Kan bisa juga dengan karena seperti itu. Lalu Gus Dur sudah meninggal. Siapa yang bisa diverifikasi, ngoreksi? Sama seperti itu ya. Jadi hampir sama seperti antara karomah dengan mukjizah. Maka nalil wali ma yakunu lin nabi. Ya, pertanyaan awamnya Yai. Saya bertanya aja Yai. Berarti wahyu itu belum selesai, masih terus berjalan. Artinya, bisa juga, ya menurut kan, mereka. Ya, karena Al-Quran berarti kan belum final. Kalau pertanyaan begitu bagaimana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu tidak berlaku lagi. Menurut mereka. Ya. Karena ada hadis-hadis baru lagi yang dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi, didawuhkan oleh Kanjeng Nabi kepada mereka. Di antaranya hadis tentang kohwah atau minum kopi. Barang siapa di mulutnya masih ada bau kopi, aroma kopi, maka malaikat semua akan beristighfar kepadanya. Yang dahulu siapa? Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang walaupun tidak membaca tasbih tetapi membawa fisiknya tasbih itu di sakunya itu dibilang membaca tasbih. Ya. Terus ada lagi duduk dekat dengan wali, ya, entah itu yang sudah mati atau yang masih hidup di dunia ini, itu akan lebih mulia, lebih utama, lebih hebat daripada ibadah yang ibadah itu sampai tercerai-berai, sampai waduh, sampai sungguh-sungguh, sampai giat bener. Tetap kalah dengan duduk dekat wali di depan makam wali yang sudah meninggal dunia. Nah ini kan 3 hadis yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sudah meninggal dunia. Sudah cukup taraktu fikum amro ini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Ini malah mau nambah-nambahi lagi. Sama seperti kasus sholawat busyra. Ya mohon maaf ini yang bisa membahas ini santri-santri panjenengan yang kritis terhadap susunan kalimatnya sholawat busyra. Lah walaupun begitu saya ini tetap toleran ya. Di saat kami diundang di acara-acara pengajian, menghadirkan hadroan, dan di dalam hadroh itu membaca sholawat busyra, ya saya nggak menolaknya. Yang penting tetap meluruskan dan menyampaikan tanpa kenal lelah. Ya. Kadang santri-santri kami ini ya anak-anak kecil namanya sekolahnya kan di luar gitu. Ketemu dengan teman yang membaca sholawat busyra, pujian habis adzan itu ya sholawat busyra. Ya saya nggak melarang ya, namanya anak-anak. Teman-temannya suka sholat busyra ya ikut suka, ya saya nggak melarang, toleran saya. Tapi tetap kami mengingatkan bahwa itu sholawat bukan redaksi langsung dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah wafat, tidak perlu lagi ada hadis baru. Kalau masih perlu hadis baru, maka nggak perlu Quran hadis. Ya buang saja, langsung kita berhubungan dengan Nabi, kok minta petunjuk Nabi kan bisa kita. Akhirnya kita akan
membuat hadis rawahu Kiai Ahmad Wahyudi, rawahu Kiai Nur Ihya Salafi. Ya bisa juga. Saya langsung dari Kanjeng Nabi, langsung saya melalui kontak langsung, connect langsung dengan beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ada apa-apa minta fatwa pada Kanjeng Nabi. Nantinya akan seperti itu dan semakin melebar terus menerus tanpa kita kritisi ya seperti apa yang jenengan sampaikan di awal tadi. Kita tidak mengkritisi hal-hal seperti ini, maka akan rusaklah tatanan agama ini, baik dari segi akidah ataupun syariah dan bahkan sufiahnya. Tentang ketakwaan, keimanan dan kualitas itu Allah kan sudah nyampaikan ya. Wala tuzakku fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Ini kan yang menilai orang itu bertakwa, kualitasnya di mata Allah itu dekat apa tidak, bersih apa tidak, kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nilai-nilai Quran yang seperti itu kan harus dibumikan ya. Membumikan. Bahwa kita ini harus merunduk. Tidak seperti bagaimana Al-Qur'an menyebutkan ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum qalu salama itu. Waqfid janahaka lil man taba'aka minal mu'minin. Nah, itu kan menandakan bahwa tidak ada toleransi dalam keangkuhan, kesombongan, itu kan nggak boleh kita ini. Wala tamshi fil ardi maroha. Keta-kete gumede baik mukhtalan fahuron. Nah, itu kan kunci-kuncinya kan di situ ya. Ya, itu yang sedang kami resahkan. Jangan sampai Islam yang tampil di masyarakat awam, khususnya publik yang secara umum ini seolah-olah rebut bener gitu. Apalagi rebut nasab, begal nasab. Misalkan kami ini dituduh, saya Nur Ihya Salafi Al-Hasani misalkan. Saya nggak mengaku seperti itu. Kiai Haji Maduddin Usman juga sudah kami beri informasi, seluruh pejuang meluruskan nasab ini jangan sekali-kali mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau mengaku sebagai duriyah wali, oke, nggak masalah. Yang penting jangan menonjolkan diri, hanya sebagai bukti silaturahmi, menyambung persaudaraan, silaturahmi bagi para pejuang yang ada di negeri ini sejak dulu, para wali sampai para kiai, sampai pada abah buyut kita dulu sampai sekarang. Jadi kita sering menyampaikan ini, jangan sampai nanti kita justru malah dituduh terbalik. Oh, berarti begal nasab ini. Walaupun kita secara biologis dan cucu Nabi kita, tetap kita sebagai umatnya dianggap sebagai atba'uhu ila dini ala dinihi ila yaumil qiyamati aja itu sudah cukup, alhamdulillah. Ya, memang konsekuensinya memang sangat berat ketika pengakuan itu di ruang publik. Beratnya itu menyangkut tentang nama baik dari Nabi itu sendiri, kemudian pengamalan Qur'annya, orang awam, sehingga figur prototipenya itu kan akhirnya tidak tampil sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, yang kemudian memberikan ruang cukup bagi semua pihak untuk berekspresi, bisa kemudian memberi ruang cukup bagi orang yang punya ikhtiar mastatoktum, yang berusaha sungguh-sungguh, sehingga seolah-olah sudah tersekat-sekat dan terkotak-kotak, berjenjang, bertahap, berurutan gitu kan. Seolah-olah di masyarakat sudah seperti itu sekarang, berkasta-kasta itu, berkasta-kasta seperti itu. Harapan kami itu kan sebenarnya Islam tampil itu sebagai agama yang punya ciri khas, itu di kata kuncinya inna akramakum indallahi atqakum, di kualitas keimanan, amal dan ilmu ya. Ilmu dan amal itu. Hadirnya perdebatannya ilmu. Kalau mau menunjukkan amal ya nggak bagus juga, biar orang yang menilai kan gitu ya. Nanti dikira riya. Iya. Gimana apa yang jenengan sampaikan itu benar ya? Klaim terhadap orang mulia, tetapi kita tidak mampu untuk menjaga kemuliaan
menjaga nama baik orang yang mulia yang kita klaim tersebut itu sebuah pengkhianatan. Saya cucu Nabi, tetapi justru saya berbuat semau saya, nggak ada halal, nggak ada haram, semua halal bagi saya. Berarti ini mencoreng Nabi saya, nama baik Nabi saya. Akhirnya orang non-Muslim ini akan menilai, itu loh cucunya, kelakuannya kayak gitu, berarti buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Berarti kan Nabi dulu ya kayak gitu. Loh, ini non-Muslim ya, akan menilai seperti itu. Kan ini lebih berbahaya. Akhirnya orang mau masuk Islam itu ya nggak jadi, nggak tertarik sama sekali. Islam kok gitu ya? Harusnya mengenal Islam dari Quran. Dari Quran. Harusnya mengenal Islam dari sunnah Nabi. Ya. Harusnya mengenal Islam dari karya-karya ulama. Disampaikan oleh warasatul anbiya. Seperti yang menjadi jargon ponpes panjenengan kan al ulama warasatul anbiya. Lah, warisannya para ulama ya kitab-kitab kuning itu, karya-karyanya. Semua kitab-kitab kuning karya ulama amilin itu juga rujukannya ke Quran hadis kan gitu. Turos lah, kembali kepada kajian turos. Nah, yang dilakukan oleh Habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, khususnya umumnya di Hadramaut, Yaman, itu kan tidak seperti apa yang menjadi tuntunan, tatanan, aturan dari Nabi. Mereka membuat aturan sendiri, memanipulasi data, ya, terus menginterpolasi sejarah yang ada, mengotak-atik, mengkombinasikan antara syariat, hakikat, ya, alasannya makrifat dan seterusnya, mengaburkan definisi dari karomah dan khurafat, bahkan menyandingkan karomah ala khurafah ke mukjizah, mayakunu lil wali ya mayakunu lin nabi dan seterusnya. Hal-hal seperti ini kan justru mencoreng nama nabi kita. Ini sampai kapan ya bisa kemudian berujung kepada satu forum diskusi yang segar, yang nyaman, menemukan titik temu sehingga pikiran-pikiran kayak kiai, pikiran-pikiran yang pihak lain kemudian dipertemukan dalam rangka sama-sama agar nama baik Islam ini yang berkembang di Indonesia ini kemudian duduk bersama para ulama seluruh Nusantara ini bertemu merumuskan harusnya seperti ini biar perdebatannya tidak liar lah. Iya gitu ya. Kita menunggu pihak negara untuk turun tangan menanganinya. Kalau memang pihak negara nggak ada yang mau memperhatikan kita dalam masalah perselisihan nasab ini, maka ke organisasi massa terbesar di Indonesia yang mungkin NU ya, NU atau Muhammadiyah atau mungkin malah justru MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia. Dan ini nanti tidak hanya objeknya itu ke habaib saja ya, bisa ke aliran-aliran sesat yang lain yang sudah dikasih kriteria 10 atau 20 itu oleh Majelis Ulama Indonesia, termasuk akidah-akidah takfiri, diantaranya ya LDII, ya mohon maaf ya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kenapa sampai sekarang masih belum jelas ya? Nanti sekali menyelam minum air, sekali jalan ya antara Ba'alawi dengan LDII, karena ada kemiripan dalam hal kaidah akidahnya. Tidak hanya hal tasawufnya saja, tapi juga masalah praktek syariatnya, furu'iyahnya. Ini agak ada perbedaan dengan umat Islam lainnya yang ada di Indonesia bahkan dunia. Nanti ini satu paket. Oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan. Yang kami harapkan selama ini harusnya struktural PBNU kita yang memperhatikan, karena ini alat uji ya, alat uji bagi semua tokoh agama khususnya umat Islam. Alat uji kita ini sekarang, alat uji para kiai, para ulama yang ada di Indonesia untuk menyelesaikan problematika ini ujungnya happy ending. Memang benar-benar bagus untuk kepentingan umat dan untuk generasi selanjutnya setelah kita. Kan
asik nanti jadinya. Kalau ini konflik tidak diselesaikan, ini akan menjadi presiden, PR lagi untuk jadi ukuran untuk melihat bahwa generasi-generasi selanjutnya akan memberikan penilaian kenapa dulu nggak diselesaikan. Menjadi PR bagi generasi yang selanjutnya nanti. Sebenarnya 1932 Masehi ya, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah merumuskan bersama dengan 24 kiai-kiai Jawa Syarqi atau Jawi Wetan atau Jawa Timur itu sudah. Tetapi informasi ini disembunyikan ya. Oleh sebab itu kemarin saya buka ke publik untuk diketahui bersama bahwa tentang standar Sayyid, Syarif, Syarifah itu sudah ada sejak zaman Hadratus Syekh Kiai. Kalau kami yakin ya, ini lepas dari membahas urusan nasab ya. Indonesia itu kan terlatih sudah mengagregasi perbedaan-perbedaan, mengkomposit, menyatukan banyak suku, bahasa jadi satu kekuatan dan dalam satu falsafah, ya kan. Bisa jadi ini perbedaan-perbedaan ini bisa dikokohkan dengan satu pahaman. Kan artinya bahwa persepsi interpretasi tentang ini semua akan selesai apabila ada tokoh atau organisasi atau negara yang memberikan, kalau seandainya di pengadilan itu hakimnya ada hadir, memberikan keputusan yang jelas itu. Ya minimal kalau belum hakim ya wasitnya. Wasitnya ada itu. Penengah dulu. Penengahnya ada. Iya. Selenggarakan diskusi terbuka di tempat yang netral, organisasi penyelenggaranya juga netral, dalam rangka menuduh umat Indonesia secara amat, secara keumuman, secara keseluruhan. Insya Allah nanti akan selesai, happy ending nanti, akan tetap bersaudara.